Selamat malam kepada Bapak Hadi Guna Setiawan SEMKOM selaku dosen mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Andika Mega Sanjaya dengan NIM 4112220007. Saya mahasiswa Universitas Dianusantara Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Presentasi ini akan membahas mengenai topik krusial, yaitu keamanan sistem informasi dan perlindungan privasi data, yang terbagi ke dalam dua analisis kasus besar. Langsung saja yang pertama, yaitu membahas terkait analisis dan respon insiden cyber pada platform fintech kesehatan. Pada bagian ini, kami menganalisis kerentanan OASP top 10. Berdasarkan investigasi cyber, terdapat tiga celah keamanan utama dari OASP Top 10 yang dieksploitasi secara beruntun, sehingga meruntuhkan aspek kerahasiaan dan ketersediaan data medis pasien. Yaitu yang pertama ada celah BOLA atau Broken Object Level Authorization. Di sini penyerangan memanipulasi parameter ID objek pada endpoint API tanpa divalidasi oleh token hak kepemilikan data. Akibatnya rekam medis korban bocor ke publik. Yang kedua yaitu terjadi SQL injection pada modul pencarian karena ketiadaan sanitasi input. Penyerangan ini berhasil mengeksekusi query berbahaya untuk mengekstrak jutaan data pasif. Yang ketiga yaitu serangan ditutup dengan penyebaran ransomware yang mencuri file basis data utama karena lemahnya pertahanan perimeter cyber dengan serta terkontrol segmentasi jaringan internal kita. Untuk selanjutnya itu slide strategi defense in depth. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, kita harus menerapkan strategi ini, yaitu arsitektur pengamanan berlapis di setiap tingkatan sistem. Yang pertama, di parameter layer, kita memasang WAF atau Web Application Firewall untuk menyaring lalu lintas HTTP dan memblokir payload SQL injection sebelum sempat menyentuh bagian dari backend. Yang kedua, itu di app layer, kita terapkan otorisasi token yang tercatat pada level kode server guna memeriksa hak akses berbasis subjek dan menutup celah di bola secara total. Yang ketiga yaitu melakukan enkripsi data. Kita melindungi data sensitif rekan medis pasien menggunakan standar enkripsi yang kuat, yaitu dengan menggunakan AES 256 sehingga sekalipun data berhasil dicuri, data tersebut tidak akan bisa terbaca oleh pihak luar. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kegagalan dari penanganan tersebut. Yang pertama yaitu kegagalan backup dan recovery sistem cadangan. Kita gagal melakukan sinkronisasi dari tim IT tidak pernah melakukan pengujian simulasi disaster recovery secara terjadwal. Ironisnya kegagalan sinkronisasi ini baru disadari saat bencana ransomware yang sesungguhnya sudah terjadi. Yang kedua yaitu dampak operasional 48 jam. Akibatnya tidak adanya insiden respon playbook. Tim IT mengalami kepanikan massal dan sistem lumpuh total selama 2 hari penuh. Hal ini memicu kerugian finansial yang masif sekaligus hancurnya reputasi institusi kesehatan kita di mata publik. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai langkah perbaikan total, kita merekomendasikan kerangka kerja BCP dan DRP ideal yang terdiri dari beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan membentuk IRT atau Incident Response Team. Kita harus menetapkan matriks RACI sejak awal agar setiap personil tahu persis peran mereka saat krisis terjadi, sehingga kepanikan internal dapat diredam. Yang kedua yaitu melakukan strategi pencadangan 321, yaitu dengan kita wajib menyimpan minimal 3 salinan data pada 2 jenis media yang berbeda, dan minimal 1 salinan disimpan di lokasi offsite atau cloud storage, terisolasi yang bersifat immutable atau tidak dapat diubah atau dihapus oleh ransomware. Lalu yang ketiga itu melakukan replikasi dan drill terjadwal.
Selanjutnya, target metrik RTO dan RPO. Untuk mengukur keberhasilan pemulihan bencana, kita harus menetapkan metrik target yang rasional berbasis risiko medis yang kritis. Di mana target RTO kita tetapkan maksimal 4 jam. Ini adalah batas waktu kritis bagi sistem utama untuk kembali online melayani publik. Yang kedua, target RPO kita tetapkan maksimal 1 jam. Ini membatasi toleransi kehilangan data transaksi atau rekam medis pasien maksimal hanya 1 jam ke belakang sebelum waktu insiden terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bagian yang kedua, yaitu masalah yang kedua mengenai audit fitur pelacakan AI dan kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data. Pada bagian program audit fitur tracking AI sebagai auditor utama, sebelum fitur pelacakan AI ini dirilis ke publik, saya akan menjalankan program audit cyber proaktif untuk mengidentifikasi potensi kebocoran data pengguna melalui 3 langkah utama. Yang pertama di sini saya akan melakukan kode review, yaitu saya melakukan inspeksi kode secara statis dan dinamis, yaitu dengan gunanya adalah untuk melacak penanganan variabel privasi lokasi yang disimpan tanpa enkripsi di dalam database. Yang kedua yaitu VA dan penetration testing. Kita mensimulasikan serangan penetrasi cyber untuk memetakan apakah ada celah yang memungkinkan data cyber mengalir ke pihak ketiga tanpa otoritas yang aman. Yang ketiga yaitu compliance audit. Kita melakukan verifikasi kepatuhan hukum cyber nasional terhadap undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Slide selanjutnya itu membahas mengenai prinsip privacy by design dan undang-undang perlindungan data pribadi. Untuk mitigasi pengumpulan data itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, meminimalisasi data. Kita ubah setelan sistem AI agar pelacakan hanya berjalan aktif sewaktu perjalanan dilakukan oleh pengguna, bukan pelacakan tanpa batas di latar belakang. Yang kedua itu melakukan persetujuan eksplisit, dan yang ketiga melakukan enskripsi dan anonimasi. Terakhir, mari kita bedah dilema etika profesi yang sering dihadapi oleh praktisi keamanan cyber di dunia industri ini. Seperti kutipan di slide ini, yaitu seorang profesional teknologi informasi memiliki tanggung jawab hukum dan moral tertinggi untuk mengutamakan keselamatan data publik di atas kepentingan target rilis produk komersial perusahaan. Berdasarkan kode etik asosiasi profesi seperti ACM, IEEE, dan ESI Council, jika kita mendapatkan tekanan manajemen untuk mengabaikan temuan celah keamanan, langkah taktis dan etis yang paling tepat yaitu ada 3. Yang pertama, membuat laporan formal dengan cara mendokumentasikan seluruh temuan teknis dan risiko keamanan cyber secara tertulis dan terarsip secara resmi. Yang kedua, itu mengkomunikasikan risiko hukum mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang ketiga, ekskalasi ke C-level atau Dewan Audit. Demikian presentasi hasil ujian akhir semester saya. Eh, Semoga analisis dan rekomendasi yang saya sampaikan dapat memberikan sudut pandang yang baik bagi pertahanan cyber dan privasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.